Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, seperti biasa kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Hari ini tanggal 12 Agustus 2024, hari Senin. Market akan kembali bergejolak setelah kemarin tidak terlalu banyak sentimen ya di hari Minggu karena memang weekend, dan hari ini trader-trader yang sempat off di weekend kemarin akan mulai melakukan perdagangan mereka. Adapun juga transaksi-transaksi yang sempat ke-pending di weekend itu tentu saja akan berjalan lagi kembali di perdagangan hari ini. Hari ini dari kalender ekonomi kita akan dapat beberapa rilis data. Ada OPEC monthly report, kemudian juga ada Fed one year consumer inflation expectation dari Amerika Serikat yang tentu saja bisa saja memberikan impact terhadap harga dari dolar di perdagangan hari ini. Kemarin juga ada berita bagus datangnya dari Nigeria yang dikabarkan siap untuk membatalkan negara mereka ya, kebijakan dari negara mereka terhadap kripto dan juga Bitcoin. Teman-teman, ya membatalkan kebijakan untuk memban kripto. Jadi berita terbaru datang dari Nigeria yang saat ini dalam gugatan untuk membatalkan larangan kripto dan juga mencari status komoditas untuk Bitcoin. Kalau kita perhatikan dari berita yang ada kemarin, ini merupakan salah satu sentimen yang membuat market lumayan bergairah ya, especially di perdagangan 9 Agustus kemarin. Sekarang kan dari tanggal 12. Ya, waktu itu pergerakan Bitcoin sempat mengalami kenaikan yang tiba-tiba teman-teman merespon berita bagus ini. Gitu. Jadi harapannya sih adopsi Bitcoin di kawasan negara Afrika semakin lama bisa semakin terbuka, semakin luas lagi. Karena kalau kita lihat dari beberapa belahan negara yang mengapit benua Afrika itu kayak Uni Eropa ada di atas, sementara di bagian timur mereka itu ada negara-negara Timur Tengah ya teman-teman, yang mana udah mulai banyak adopsi terkait dengan kripto, especially di Uni Emirat Arab, kemudian di Qatar, dan juga negara-negara yang cukup terbuka dengan yang namanya kripto. Gitu. Jadi ini merupakan sebuah sentimen yang bagus. Semoga sih nanti perdagangan kripto, penambangannya atau mining dan juga event-event juga bisa diselenggarakan di negara-negara Afrika. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan berita-berita yang lain pada market, teman-teman, aku mau forward satu fitur baru dari CoinEx yang baru saja diluncurkan. Jadi CoinEx sekarang sudah ada fitur copy trade khusus untuk market futures. Jadi ini baru banget dan hanya beberapa pair saja yang didukung kayak BTC, USDT dan juga Ethereum USDT di di copy trading mereka. Jadi futures copy trading ini memungkinkan teman-teman untuk mengikuti siapapun di sini yang teman-teman anggap bisa menjadi leader kalian ya, yang mana teman-teman bakalan mengcopy gaya tradingnya dengan modal yang kalian sudah siapkan tentunya. Dan ya, kalian akan mengikuti nanti apakah si trader-trader ini bakalan profit atau loss. Jadi keuntungan kalian itu tergantung seberapa cermat kalian memilih yang mana yang kalian mau ikutin. Kalau di sini sih karena fiturnya masih baru, udah ada beberapa yang mendaftar ya menjadi leader. Namun di sini yang baru sangat aktif itu namanya adalah Easy Invest. Dia punya ROI itu sekitar 17,57% dalam 30 hari. Yang berarti growth-nya lumayan bagus lah, bisa dibilang seperti itu. Dan yang mengikuti itu belum terlalu banyak sih. Total aset under management-nya itu sekitar 234 USDT. Jadi masih sangat-sangat kecil dan masih sangat-sangat dini untuk adopsinya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak pengen trading, nggak pengen susah-susah investasi, belajar membaca laporan keuangan sebuah project ataupun juga melihat prospek masa depannya, teman-teman bisa mendapatkan cuan melalui yang namanya copy trading. Tentu saja ada resikonya, teman-teman, dan ada biaya profit sharing yang harus dibayarkan juga dari hasil keuntungannya nanti. CoinEx adalah salah satu exchange internasional yang bisa teman-teman pakai
untuk melakukan perdagangan di market spot ataupun market futures, dan juga ada beberapa fitur baru seperti juga ada fitur staking, kemudian juga ada fitur copy trading di market futures ataupun di market spot juga tersedia, teman-teman. Buat yang mau daftar CoinEx bisa langsung cek link yang ada di description box. Oke, kita akan update beberapa project crypto ya, altcoin yang mungkin teman-teman sempat kelewatan. Pertama datang dari Phantom. Phantom baru aja rebranding. Kalau kalian lihat dari videonya, dia sekarang sudah mengganti namanya menjadi Sonic Labs, teman-teman. Jadi Phantom FTM ini udah rebranding ya, menjadi logo yang baru, menjadi project yang baru. Guna untuk memperbaiki mereka punya citra, mereka punya brand supaya lebih dikenal, teman-teman. Dan tentu saja ini bisa saja membawa Phantom ke arah yang positif, seperti kalau dulu teman-teman tahu token Fanri atau Fanar itu kan dulu namanya Terra Labs. Bayangin setelah dia rebranding, pergerakan harganya langsung melesat tinggi, signifikan sekali. Dan ya semoga itu juga terjadi pada Phantom ke depannya ya. Selain itu juga ada berita upgrade datangnya dari Starknet. Starknet dikabarkan baru saja menyelesaikan upgrade Sharp Volume 6.0. Jadi ini adalah berita terbarunya di mana terjadi peningkatan untuk melakukan pemisahan frekuensi blok layer kedua dari biaya layer 1. Starknet publik akan menggunakan ini dalam peningkatan mereka di upgrade berikutnya dan untuk mengurangi waktu blok secara signifikan. Jadi transaksinya bakalan lebih cepat, teman-teman. Dari sebelumnya 15 detik menjadi 2 detik. Kemudian juga ada fungsi-fungsi lain ya, seperti integrasi yang lebih luas dengan beberapa layer 1 juga dari Starknet ini. Dan juga ada pembaruan aritmatika yang baru dari pemrosesan yang mereka bikin. Jadi upgrade Sharp ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk perkembangan project dari Starknet. Selain itu juga ada Jito. Jito ini adalah layanan platform liquidity di Solana, ya, Solana Staking Pool. Ya, itu baru aja meluncurkan project restaking on Solana. Teman, ini tentu saja merupakan hal yang memang mereka lakukan guna untuk meningkatkan lebih banyak lagi fungsional daripada platform dari Jito sendiri supaya bisa mendapatkan lebih banyak adopsi. Jadi project restaking ini kalau di Ethereum itu mirip kayak Outlayer, kemudian juga ya beberapa project-project yang lain ya. Jito, good news. Terus kemarin juga ada Franklin Templeton Digital Asset. Dia ngepost teman-teman new chain unlock. Benji is now live on Arbitrum. Jadi Franklin Templeton itu mengajak Arbitrum berkolaborasi ya kan untuk menciptakan Benji. Tuh, Benji ini adalah bisa dibilang salah satu project yang memang didukung oleh Franklin Templeton. Dan kebetulan yang dipakai blockchain-nya adalah layer kedua dari Ethereum, yaitu Arbitrum. Kemudian berita terbaru dari AAV. AAV baru saja menerbitkan sebuah ringkasan untuk memberikan gambaran umum mengenai model suku bunga AAV yang baru. Dan juga akan menggabungkan TradeFi melalui orientasi real world asset atau RWA. Ini nih, platform DeFi pelan-pelan itu gampang banget connect sama RWA atau real world asset. Jadi bisa jadi narasi yang positif untuk kedepannya ya. Apalagi AAV adalah salah satu platform DeFi yang sangat besar di jaringan Ethereum. Ini aku sedikit ketinggalan berita, datangnya dari Terra Luna. Jadi kemarin tanggal 1 Agustus 2024, Terra itu mendapatkan serangan berbahaya, mengeksploitasi kerentanan rantai kosmos dan juga mengakibatkan penarikan aset sekitar 4 juta US dollar tanpa izin. Jadi ini kena serangan ya si Terra Luna. Aku nggak tahu impactnya langsung ke token Terra atau Luns ya. Itu teman-teman, jadi negatif lah. Nah, ini kabar yang bisa dibilang bikin market agak crash hari ini. Ya, kalau kita perhatikan pergerakan Bitcoin di perdagangan hari ini sempat bergerak di level 61.600 ya, mendekati 62.000, dan akhirnya di perdagangan hari ini dia agak sedikit terkoreksi tadi sampai menyentuh level 58.300.
Jadi menurut forecast election 2024 untuk pemilu Amerika Serikat, saat ini Kamala Harris memiliki potensial menjadi presiden ya sekitar 52%. Melesat mengungguli Donald Trump. Donald Trump kayaknya kemarin sempat ada melakukan blunder gitu dalam sebuah pertemuan ya. Dan ya Kamala Harris saat ini unggul dengan poin 52%. Ingat, Donald Trump dia cenderung pro terhadap kripto, sementara Kamala Harris dilihat dari pemilihan wakil dan juga partainya, mayoritas memang menentang yang namanya inovasi dari kripto. So, jika Kamala Harris yang maju jadi presiden, maybe membuat sebuah sentimen negatif pada market kripto. Jadi, sekarang udah mulai ada semacam pengaruh lah bisa dibilang dari politik ya terhadap pasar kripto ataupun pasar-pasar yang lain. Kalau kita lihat dari komposisinya, Donald Trump ini menguasai wilayah Amerika bagian utara dan juga tengah ya sampai selatan. Sementara dari Kamala Harris dia lebih banyak berfokus di bagian pesisir pantai, teman-teman. Jadi pemilu Amerika Serikat itu yang menentukan adalah wilayah jumlah lebih banyakkan jumlah negara bagian ya. Jadi contohnya nih Donald Trump di Montana dia menang. Nah, itu dihitung 1. Terus dia juga unggul di Wyoming, itu juga dihitung 1. Sementara Kamala Harris mungkin unggulnya di daerah seperti Washington atau di Oregon, California. Nah, itu dihitungnya 1. Jadi dia perhitungannya itu adalah suara elektoral. Jadi bukan banyak-banyakan pendukung. Tapi misalnya di provinsi ini yang dukung paling banyak Donald Trump, itu dapat poin 1. Itu jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat dari jumlahnya saat ini, negara bagian yang lebih setuju Kamala Harris maju itu lebih banyak daripada Donald Trump. Karena ada banyak negara-negara bagian kecil-kecil ini yang setuju. Tapi kalau kita lihat dari mayoritas, aku sih melihat ya lebih ke Donald Trump sih. Tapi ya itu, kita akan lihat seperti apa kelanjutan dari pemilu ini. Pemilu akan ada kurang lebih 3 bulan ke depan. Sangat-sangat menentukan market kripto. Oke, lalu gimana impact-nya terhadap pasar ya? Market Bitcoin bakalan dapat closing time frame weekly di perdagangan hari ini. So far, kita melihat adanya sebuah potensi positif terhadap pasar, tapi aku masih wanti-wanti. Dari MACD itu masih merah guys, histobarnya masih merah yang mungkin saja memberikan indikasi masih ada potensial koreksi lanjutan pada market. Kemudian dari volume perdagangan juga cenderung ada sedikit peningkatan. Smart money overall sih bagus aja ya, cuman kalau kita lihat sejak bulan Februari kemarin, smart money-nya ini perlahan-lahan memang sudah mengalami penipisan volume. Yang berarti adalah ada kecenderungan market cenderung wait and see. Nah, karena pemilu akan ada kurang lebih 3 bulan ke depan atau sekitar 85 hari ke depan di Amerika Serikat, berarti hal tersebut akan terjadi di bulan November ya, Agustus, September, Oktober, November ya, kurang lebih November lah ya. November, dan berarti kalau November kita mungkin melihat itu di kisaran sini. Nah, berarti kalau kita lihat dari pergerakan pasar, ya Bitcoin masih punya beberapa waktu menjelang pemilu. Apakah timingnya adalah Bitcoin ini bakalan konsolidasi di atas level 54.000 atau justru Bitcoin malah menunjukkan indikasi-indikasi positif terhadap pasar. Sentimen dari makroekonomi dan juga politik bakalan sangat-sangat mempengaruhi pasar Bitcoin. Jadi tetap waspada ya buat teman-teman. Kalau dari saya pribadi, melihat kondisi saat ini masih cukup optimis lah market crypto bakalan pulih di tahun 2024 akhir ini. Ya, semoga bisa berlanjut sampai 2025. Mengingat kalau kita lihat dari pergerakan, Bitcoin sudah naik lumayan tinggi, namun altcoin rata-rata memang masih belum terlalu perform. Ya, BTC dominance masih dalam tren peningkatan yang sangat signifikan. Kalau kalian perhatikan dari posisi smart money di BTC dominance semakin lama semakin meningkat. Yang berarti altcoin rata-rata memang underperform. Ya, semoga akan ada titik cerah nih untuk altcoin ke depannya. Ya kita nggak tahu masa depan seperti apa, namun ekspektasinya adalah
ya altcoin bisa dapat momentum-momentum juga untuk kenaikan-kenaikan ke depannya, guys. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jika Bitcoin mampu mempertahankan level support kisaran 54.000 pada closing time frame weekly-nya, selama itu pergerakan Bitcoin masih bakalan aman. Namun kalau closingnya di bawah level tersebut, ya negatif lah teman-teman. Kalau kita lihat dari daily time frame ya, overall memang saat ini Bitcoin lagi mencoba untuk Nah, ini Bitcoin lagi mencoba untuk mempertahankan area support kisaran 58.100. Ya, selama dia bisa bertahan di area tersebut, ya menurut saya masih oke-oke aja sih untuk pergerakan pantulan ke depannya. Ya, semoga dikasih momentum yang baik. Smart money di time frame daily masih belum kelihatan. Gitu aja deh buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.